Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran kimia di SMKN 1 Mendo dengan tim pengajar masih tetap sama, yaitu Ibu Nuni dan Ibu Teresia Sayektiningsih. Ini Ibu Nuni akan mengajar di kelas dengan kode 2 dan 4. Sedangkan ini saya sendiri akan mengajar dengan kelas kode 1 dan 3. KD yang akan kita bahas sekarang adalah KD 3.2 mengenai menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Kita bahas terlebih dahulu struktur atom terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahasan yang akan kita bahas, yaitu mulai dari perkembangan teori atom, struktur atom, komposisi atom dan ion, perkembangan dasar pengelompokan unsur, sistem periodik modern, dan sifat-sifat periodik unsur. Kita mulai dengan teori atom dahulu. Akan kita bahas 6 teori atom, mulai dari Demokritos sampai teori atom modern. Yang pertama adalah Demokritos. Menurut Demokritos, semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi yang dinamakan atomos. Jadi kata atom itu berasal dari bahasa Latin atomos yang artinya tidak dapat dibagi. Lalu yang kedua, teori atom Dalton. Coba perhatikan ini. Ya, ini yang saya beri tanda ini. Ini adalah penggambaran dari atom sendiri oleh Dalton. Atom digambarkan sebagai bola pejal. Bola pejal itu bola yang ada isinya. Jadi kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, bola pejal itu adalah bola bekel. Itu pejal namanya. Tetapi kalau bola pingpong itu tidak pejal karena dia tidak terisi. Dalamnya itu kosong. Jadi yang dimaksud pejal itu seperti itu. Teori atom Dalton yang pertama, unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Atom dari suatu unsur adalah identik. Maksudnya atom suatu unsur sejenis itu identik, sama, tidak ada bedanya. Lalu senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Itu menurut teori atom Dalton. Yang kedua, teori atom Thomson. Perhatikan ini penggambaran dari atom menurut Thomson, bahwa atom itu menurut Thomson, atom merupakan bola pejal dengan muatan positif yang di dalam atom tersebar elektron. Atom tidak bermuatan dan bersifat netral. Seringkali penggambaran atom Thomson ini seringkali disebut sebagai penggambaran seperti roti kismis. Jadi teori atom Thomson sering disebut sebagai teori atom roti kismis. Sebabnya apa? Yang ini elektron yang bermuatan negatif itu mirip dengan posisi kismis pada roti. Itu hanya untuk mempermudah penggambaran saja. Lalu yang selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Menurut Rutherford, ini penggambarannya ini kelihatan kan? Yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Modelnya seperti model tata surya. Yang kedua, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif.
Yang ketiga, selama mengelilingi inti terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Yang keempat, semua proton berkumpul dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Yang kelima, sebagian besar volume atom merupakan ruang yang kosong. Gitu. Sekarang teori atom Bohr. Selanjutnya, ini penggambarannya bahwa teori atom Bohr ini seperti ini penggambarannya. Yang di tengah itu inti atom, lalu dikelilingi oleh orbit atau orbit ini sering disebut kulit. Jadi teori atom Bohr, satu, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Yang kedua, selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Yang ketiga, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap atau melepas energi. Itu adalah teori atom Bohr. Selanjutnya adalah model atom berdasarkan teori mekanika kuantum. Ini yang terakhir. Menurut teori mekanika kuantum itu, menurut teori mekanika kuantum menganut teori dualisme. Elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel atau sebagai gelombang. Ini merupakan teori ketidakpastian yang menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya. Jadi elektron itu letaknya di mana itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang bisa ditentukan adalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya. Lalu daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Jadi orbital itu apa? Daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron. Itu adalah perkembangan model atom. Kita lanjutkan dengan partikel penyusun inti atom. Partikel penyusun inti atom itu ada dua, yaitu elektron dan inti atom. Inti atom itu dibedakan menjadi proton dan neutron. Elektron bermuatan negatif, inti atom bermuatan positif. Lalu proton ini bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Ini penjelasannya. Elektron bermuatan negatif, penemunya adalah J.J. Thomson. Masanya hampir 1. Masanya hampir 0. Elektron masanya hampir 0, jadi sangat kecil. Kalau proton muatannya positif, penemunya adalah Goldstein. Masanya sekian ini, 1,67 kali 10 pangkat min 28. Neutron itu bersifat netral. Penemunya adalah James Chadwick. Ini masanya 1,67 kali 10 pangkat 24. Tuh, demikian dari saya materi pada hari ini. Ini ada soal. Soal ini nanti akan ada perintahnya. Apakah soal ini digunakan atau nanti Ibu Tere dan Ibu Nuni akan membuat soal yang baru. Nanti ada pada Google Form yang kalian terima. Sampai di sini pengajaran dari saya. Baik-baik belajar, jaga jarak, pakai masker, makan-makan yang sehat, olahraga, dan salam sehat dari Bu Tere. Semangat pagi.